Legenda apa Joko Kendil? Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seorang janda miskin bernama Embok Rondo. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot di pinggir hutan. Hari-harinya diisi dengan menanak nasi untuk dijual dan berkebun seadanya. Meski hidup sederhana, Embok Rondo dikenal baik hati dan suka menolong. Suatu hari, ketika sedang memasak, ia dikejutkan oleh suara retakan dari kendil tanah liat yang sedang digunakan untuk menanak nasi. Saat dibuka, betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi kecil berada di dalam kendil itu. Kulit bayi itu merah bersih, matanya bening dan anehnya, tubuhnya sebesar kendil kecil. Karena merasa iba dan bahagia, Embok Rondo merawat bayi itu dan memberinya nama Joko Kendil sesuai tempat ia ditemukan. Meskipun tubuh Joko Kendil tetap kecil seperti kendil hingga ia tumbuh dewasa, hatinya sangat besar. Ia dikenal cerdas, rajin, dan suka menolong siapapun. Anak-anak sebaya sering mengejek bentuk tubuhnya, tetapi Joko Kendil tak pernah marah. Ia justru membalas cemoohan itu dengan sikap ramah. Waktu berlalu, Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda yang pandai bicara dan mempunyai ilmu gaib. Dengan tubuh kecilnya, ia bisa melompat tinggi, menghilang, dan berubah bentuk sesuka hati. Suatu hari, kerajaan tetangga mengadakan sayembara. Raja memiliki 3 orang putri yang cantik, dan sang raja berjanji akan menikahkan putri sulungnya dengan siapapun yang bisa menyelesaikan 3 tantangan ajaib. Banyak pemuda gagah datang mencoba, tetapi gagal. Joko Kendil pun berangkat. Saat ia tiba di istana, para penjaga menertawakannya. Mereka tak percaya pemuda sekecil Kendil ingin ikut sayembara. Tapi Joko Kendil tetap tenang dan maju ke hadapan raja. Raja tersenyum meremehkan, namun tetap memperbolehkannya mencoba tantangan. Tantangan pertama adalah menemukan cincin emas milik putri yang hilang di danau istana. Joko Kendil memejamkan mata dan berubah menjadi seekor burung bangau. Ia terbang ke tengah danau, menyelam dan kembali dengan cincin di paruhnya. Tantangan kedua adalah memindahkan bukit kecil dalam semalam. Para prajurit sebelumnya gagal, tapi malam itu Joko Kendil membacakan mantra dan bukit itu pun pindah ke sisi lain kerajaan sebelum fajar menyingsing. Tantangan terakhir adalah mengalahkan seekor naga raksasa penjaga harta karun. Joko Kendil masuk ke sarang naga dengan tenang. Ia berbicara dengan bijak kepada naga, dan karena hatinya yang murni, naga itu tunduk dan memberikan harta tanpa perlawanan. Raja terkejut dan terkesan. Sesuai janjinya, ia menikahkan putri sulungnya, Roro Kenanga, dengan Joko Kendil. Namun, sang putri awalnya pun tak enggan karena malu menikahi pria bertubuh kecil dan aneh. Tetapi atas permintaan ayahnya, ia akhirnya menerima. Malam pertama setelah pernikahan, Joko Kendil berkata dengan lembut kepada istrinya, "Jangan menilaimu dari rupa, lihatlah hatiku yang sebenarnya." Saat itu juga tubuh kecil Joko Kendil bersinar terang dan berubah menjadi pemuda tampan dengan tubuh gagah. Ia telah membuka jati dirinya yang sesungguhnya, seorang pria luar biasa dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Roro Kenanga menyesal telah meremehkan suaminya, dan sejak saat itu mereka hidup rukun dan bahagia. Joko Kendil menjadi penasihat istana dan membantu rakyat dengan kekuatan dan kebaikannya. Ia tetap rendah hati, tidak berubah meski kekuasaan dan kekayaan telah di tangannya. Pesan moral, jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Kebaikan hati, ketulusan, dan kebijaksanaan adalah nilai sejati yang tak bisa dilihat dengan mata. Sikap rendah hati, kerja keras, dan tidak membalas ejekan dengan kebencian adalah kunci meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Subscribe, like, share. Jika ada ceira yang mau dibuatkan, silakan tinggalkan pesan komentar. Terima kasih.